Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tandra Vindes Lelahi dengan NIM 10323111056. Saya mahasiswa jurusan Teknik Pertambangan dari Universitas Bangka Belitung. Saya kelas B. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung curah hujan rencana dengan metode Gumbel sebagai tugas UTS saya untuk mata kuliah penyaliran tambang. Nah, sebelum kita menghitung curah hujan rencana, yang pertama kali kita butuh itu ada pada pengertian dari curah hujan rencana itu sendiri, yang dimana curah hujan rencana adalah curah hujan dengan periode ulang tertentu yang diperlukan atau diperkirakan akan terjadi di suatu daerah atau pengaliran. Nah, sebelum menghitung curah hujan rencana ini, yang pertama kita membutuhkan yang pasti curah hujan per bulan dari tahun tertentu. Nah, untuk data saya yang saya memiliki curah hujan dari Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 sampai tahun 2024 yang saya peroleh dari web BPS. Nah, untuk curah hujannya ini saya pakai per bulan atau milimeter per bulan, seperti yang terdapat pada tabel berikut. Ada beberapa bulan yang tidak memiliki memang curah hujan. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan itu dalam menghitung curah hujan maksimum itu, curah hujan rencana, kita harus menghitung curah hujan maksimum pada tahun tertentu. Nah, contoh pada tahun 2015, kita akan melihat pada setiap bulan ini, bulan berapa yang memiliki curah hujan paling tinggi. Nah, dia terdapat curah hujan paling tinggi pada tahun 2015 ada pada 628 mm per bulan. Nah, berikutnya juga begitu. 2016 dapat kita lihat dia ada di angka 487 mm per bulan. Untuk tahun 2017 ada pada angka 750. Untuk tahun 2018 ada pada angka 607 sampai seterusnya. Nah, setelah kita memiliki itu, kita akan membuat di sebuah tabel baru seperti ini yang sudah tertera pada layar. Nah, setelah itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu data curah hujan paling tinggi dalam kisaran 10 tahun itu ke yang terendah dari data bulanan tadi. Maka akan kita dapat X1 atau XI seperti ini. Pada tahun pertama dengan curah hujan paling tinggi 803, yaitu pada tahun 2022 sampai ke angka 248 pada tahun 2023 sebagai data curah hujan tahun terendah. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan semua data ini. Dia akan setelah dijumlahkan, kalau pada Excel bisa kita auto zoom, kita blok lalu auto zoom. Nah, dia akan menghasilkan data 5333. Nah, setelah kita dapat, kita akan mencari curah hujan rata-rata. Caranya itu 5333 akan kita bagikan dengan jumlah data kita. Jumlah data kita ada 10 karena kita menghitung 10 tahun terakhir. Akan didapat hasil 533. Nah, setelah itu kita harus menghitung XI kurang rata-rata pangkat 2. Dengan cara ini dihitung secara tahun per tahun. Jadi 803 dikurang 533,3 di pangkat 2, 750 kurang 533 pangkat 2, sampai seterusnya. Sampai tahun terakhir 243 dikurang 533 pangkat 2. Kenapa dia tidak minus? Karena dia dipangkatkan. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Lalu kita akan jumlahkan lagi semuanya dengan cara yang sama, yaitu kita jumlahkan semua dengan cara yang sama, maka diperoleh hasil 257.650,1. Nah, setelah itu kita akan mencari standar deviasi ini. Nah, yaitu dengan cara menghitung jumlah dari X1 kurang rata-rata dibagi dengan jumlah data kita, namun dikurang 1. Lalu dipangkatkan dengan setengah. Seperti rumus berikut. Nah, maka kita akan mendapat standar deviasi dari curah hujan yang kita miliki. Setelah itu, kita akan menghitung SN dan YN. Perlu diketahui untuk SN dan YN ini sudah ada pada tabel yang saya lampirkan.
Ini saya melampirkan tabel YN, SN, dan YT melalui hitungan. Nah, untuk SN itu sendiri kan kita ada pada 10 tahun. Kita memakai data untuk menghitung 10 tahun. Jadi dapat kita lihat di sini untuk SN, tabel SN untuk tahun ke-10, N 10 ada di angka 0,49496. Nah, kita masukkan di sini 0,9496. Begitu juga dengan YN. Untuk YN juga sudah ada pada tabel. Pada tabel telah tertera nilai YN untuk tahun ke-10. Dia ada di angka nih 0,4952. Jadi kita tinggal memasukkan di data kita untuk nilai YN itu ada di angka 0,4952. Setelah itu kita akan menghitung nilai 1 per A. Nah, untuk rumus dari 1 per A ini sendiri ada dengan cara untuk nilai dari 1 per A-nya kita dapat mencari dengan cara kita akan membagikan nilai dari standar deviasi tadi dengan nilai SN yang kita peroleh pada tahun yang kita tentukan, yaitu 1609,19745. Kita akan bagikan dengan nilai SN 0,9495. Maka kita akan memperoleh data hasil yaitu 178,178. Setelah itu kita akan mencari nilai dari B. Perlu teman-teman ketahui untuk menentukan curah hujan rencana, kita harus memerlukan beberapa perhitungan seperti ini. Hitung B, kita akan mencarinya dengan rumus X rata-rata dikurang YN dikali standar deviasi dikurang SN. Jadi kita akan menghitung dengan cara YN kita kurangkan dengan standar deviasi dikali. Untuk menghitung nilai B, kita dapat dengan cara rata-rata tadi, rata-rata kita kurangkan dengan YN, kita kalikan dengan standar deviasi, dan kita bagikan dengan SN. Maka kita peroleh data 445,0,64. Nah, seperti itu. Nah, setelah data ini kita penuhi, kita cari, maka kita dapat mencari dengan ini, YT. Untuk rumus dari YT sendiri, untuk menghitung curah hujan bulan maksimum, kita dapat menggunakan rumus, yaitu B ditambah 1 per A dikali YT, untuk YT-nya yang ini. Jadi, rumusnya itu B 445,0,6 dikalikan dengan 178,178 dibagi dengan nilai YT dari tahun tersebut, maka diperoleh curah hujan bulanan maksimumnya. Untuk mencari curah hujan bulan maksimum pada tahun-tahun tertentu atau pada tahun ini, tahun kedua, untuk periode ulangnya untuk tahun kedua, ketiga, untuk tahun periode kedua kita dapat gunakan dengan cara untuk nilai B kita tambahkan dengan nilai 1 per A, lalu kita kalikan dengan nilai YT pada tahun tersebut, maka kita peroleh data curah hujan dari masing-masing tahun. Nah, untuk nilai YT tadi kita akan jumlahkan semua, lalu kita masukkan sebagai keterangan di atas 9,33. Jadi demikianlah cara menghitung periode ulang hujan atau curah hujan rencana dengan cara metode Gumbel. Sekian dari video saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat tinggal.